Assalamualaikum Bu Susi. Ya, terima kasih Ibu telah ambil waktunya untuk saya mau tanya-tanya. Ini sebelum saya observasi kelas, kita buat percakapan pra observasi, dimana saya mau ingin tahu kira-kira nanti di kelas itu apa yang Ibu akan lakukan di kelas, termasuk mungkin tujuan pembelajarannya apa ya di kelas itu yang Ibu akan mau lakukan pembelajaran di kelas. Jadi tujuan pembelajaran itu nanti adalah siswa mampu menentukan sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, C, dan D skala. Dan metode yang saya ambil yaitu model pembelajaran itu adalah model pembelajaran indeks card match. Jadi akan menggunakan kartu berpasangan seperti itu. Kartu berpasangan ya. Ya, nanti di kelas itu bagaimana Ibu buat strategi yang dilakukan di kelas sehingga pembelajaran itu bisa dapat strategi. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran inquiry, di mana nanti siswa bisa mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dapat. Terus di kelas nanti rencana atau RPP ini sudah Ibu siapkan? Sudah. Nanti bisa kasih kepada saya untuk saya mungkin kalau saya lihat ada yang mungkin bisa saya sarankan dari RPP yang Ibu buat, itu mungkin bisa jadi untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya. Terus Ibu di kelas nanti yang Ibu pokok bahasanya apa tadi? Grafik fungsi kuadrat. Ada pokoknya apa? Menentukan sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, C, dan D. Rencananya kapan waktu pelaksanaan saya observasi di kelas ini? Hari Selasa ya. Oke. Terus nanti saya akan observasi di kelas untuk lihat secara keseluruhan apa yang Ibu lakukan. Nanti akan saya buat catatan. Nanti setelah itu saya akan akan buat lagi pertanyaan yang disebut dengan pasca observasi Ibu ya. Terakhir mungkin yang saya tanyakan lagi, area pengembangan yang Ibu mau kembangkan dalam pribadi Ibu khususnya di kelas yang juga akan dikerjakan nanti di dalam saat pembelajaran. Area pengembangan yang hendak dicapai, saya ingin lebih meningkatkan praktikan siswa di dalam kelas. Tidak ada jadi yang fokusnya itu pengembangannya di sini supaya keaktifannya ya. Iya. Terus untuk dirinya Ibu sendiri yang mau dikembangkan dalam diri Ibu, misalnya apa? Misalnya harus pengembangan tentang penguasaan kelas atau apa gitu, ada yang perlu dikembangkan lagi untuk yang berhubungan dengan Ibu sendiri? Itu sih supaya saya mungkin lebih bisa mengenal karakter siswa, kemudian bisa melihat keaktifan siswa, lebih bisa melihat cara-cara mereka supaya dapat mengembangkan suatu Terima kasih Bu. Ya. Catatan saya seperti nanti masuk
kita akan buat observasi nanti ibu mungkin persiapkan semua SPP-nya. Saya akan lihat SPP-nya, kemudian nanti ada hal-hal yang tidak mungkin yang tidak sesuai dengan SPP nanti bisa diperbaiki ya. Itu saja Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah saya melakukan observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas tolong duduk kita dahulu. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Anci, Ardi, Marcela ya? Marcela kenapa? Marcela tidak ada keterangan? Tidak ada ya? Siapa lagi? Itu saja? 1, 2, 3, 4, 5 orang? Ya, John sakit ya? Ya. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik, baik, sehat? Sudah siap belajar? Oke ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai analisis grafik fungsi. Ya, masih ingat kan? Bagaimana hubungan A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Ya. Kalian tahu tidak? Bagaimana bentuk kurva jika nilai A-nya kurang dari 0? Bagaimana kurvanya? Jika A kurang dari 0, bagaimana bentuk kurvanya? Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Terbuka ke bawah. Terus bagaimana jika nilai Anda lebih besar dari 0? Bagaimana kurvanya? Terbuka ke atas. Kemudian kalau nilai C-nya ya, nilai C-nya, jika kurva melewati atau memotong di sumbu Y positif, berarti nilai C-nya bagaimana? C-nya besar dari 0. Kemudian kalau dia memotong di sumbu Y negatif, berarti nilai C-nya lebih kecil. Nah, untuk nilai diskriminannya, masih ingat? Nah, kalau D-nya sama dengan 0, bagaimana? Kurva menyingkir sumbu X di satu titik. Apa? Terus kalau D-nya lebih besar dari 0, bagaimana? D-nya lebih besar dari 0, bagaimana kurvanya? Di 2 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, kurva tidak memotong di sumbu X. Jadi bagaimana dia kalau tidak memotong itu?
Ibu akan apa ya? Kita akan menggunakan model pembelajaran tipe indeks kartu ya, atau namanya kartu berpasangan. Kartu berpasangan. Jadi nanti ada grafik, gambar grafik, kemudian nanti satu kartunya itu nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi nanti kalian cari grafik ini jawabannya yang mana, kemudian itu jawabannya yang mana, kalian mencari ya, mencari. Bisa ya? Bisa. Nanti saya akan bagikan. Tapi ada satu. Bagaimana kalau menentukan B? Tadi kan belum ya. Bagaimana kalau menentukan B-nya? Bagaimana kalau menentukan B-nya? Kalau kemarin itu kan, kalian kalau menentukan B harus melihat tabel dulu, ya toh? Nah, ternyata ada cara yang lebih mudah. Bagaimana caranya? Ternyata kalau nilai A-nya bertanda sama, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika A dan B bertanda sama, maksudnya bertanda sama ini bagaimana? Misalkan kalau A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, itu bertanda sama, sama-sama lebih besar atau sama-sama lebih kecil, ya. Maka titik puncak atau titik balik berada di sebelah kiri sumbu Y. Tahu kan sebelah kiri sumbu Y yang mana? Ya, misalkan ini kan sumbu Y, ini sumbu X, ini Y. Berarti di sini, ya, ataupun di sini. Yang penting sebelah kiri sumbu Y. Nah, kemudian jika A dan B bertanda beda bagaimana? Yang satunya lebih besar, yang satunya lebih kecil, ya. Maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y, ya. Berarti di sini ya. Berarti di sini. Oke, sudah ada bayangan? Sudah ada bayangan? Atau ada yang bertanya? Bagaimana? Contoh ya, contoh. Saya ambil satu contoh. Misalkan contoh ya. Nah, contoh seperti itu. A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Berarti nanti titik puncaknya berada di sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Karena bertanda sama. Ya toh? Ya. Kalau misalkan A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya kurang dari 0, berarti titik puncaknya berada di sebelah mana? Gitu. Bisa? Bisa. Bisa ya? Beda hanya kalau nanti macam kayak B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0 bagaimana?
Kalau BC sama dengan 0. Iya, berarti dia titik puncaknya berada di titik 0,0. Di titik 0,0 itu di mana? Ini. Ini 0,0. Ya, di sini. Hah? Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang coba kita mulai. Jadi saya akan bagikan kartunya ini. Nanti kalian akan cari pasangannya. Ini kartunya sudah saya buat tadi malam. Saya akan bagikan. Nanti cari ya, kalian cari. Semua sudah? Sudah? Oke. Di sini masih ada sisa. Berarti kemungkinan juga ada yang nanti tidak punya pasangan karena pasangannya ada di sini. Oke? Sudah? Coba dilihat. Sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Oh nanti gambarnya seperti ini gambarnya seperti ini. Oh ini nanti A-nya seperti ini, B-nya seperti ini, C-nya seperti ini, D-nya seperti ini. Sudah ada gambaran? Sudah? Atau ada yang mau bertanya boleh? Tanya dulu. Coba diperhatikan dulu baik-baik. Perhatikan. Nah. Ada lebih besar daripada 0. Oke, silakan duduk dulu. Oke, jadi Gonza karena kemarin tidak masuk, dia kasih perubahan hanya lebih kecil seperti apa, lebih besar seperti apa. Jadi saya ulangi. Untuk menentukan nilai A-nya ini, ya, atau nilai A ini berpengaruh pada jenis kurva ya. Kalau kurva ke atas, berarti nilai A-nya lebih besar dari 0. Itu kalau kurva ke atas. Saya tuliskan ya. A lebih besar dari 0, maka nanti kurva akan terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, jadi karena sudah ada bayangan ya. Ya, sudah lihat nih, oh A-nya ini berarti nanti dia gambarnya itu seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau untuk menentukan B-nya lihat saja. Ya, yang punya gambar berarti lihat dia punya titik puncaknya di sebelah mana. Ya, titik puncaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, dilihat. Ya, terus kalau yang dapat seperti ini berarti tinggal lihat A dengan B bertanda sama. Misalnya A dengan B bertanda sama, berarti dia titik puncaknya berada di sebelah kiri. Kalau bertanda beda, berarti titik puncaknya berada di sebelah kanan. Ya, bisa? Untuk nilai C-nya bagaimana? Ada yang bertanya nilai C? Ingat kalau nilai C berarti kalau dia memotong di sumbu Y positif, Y positif berarti ini ya, di atas 0. Di atas 0 berarti dia positif. Kalau di bawah 0 berarti negatif. Ya, berarti kalau kurva memotong di sumbu Y positif, berarti C-nya lebih besar dari 0. Kalau dia memotong di sumbu Y negatif, berarti C-nya kurang dari 0. Bisa? Bisa. Sudah ada gambaran? Seperti apa nanti itu? Sudah? Sudah ya? Bisa? Bisa kita mulai mencari? Bisa. Saya hitung sampai 5, kalian bergerak mencari. Ya? Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Mulai cari. Ya? Tidak. Kalian mencari pasangan
B-nya kan, B-nya itu kan. Coba ya gitu. Punya pasangan berdiri di depan. Beda. Ada lagi. Oh, berarti saya salahin. Betul semua. Tolong kupis nari di foto. Lama mendapatkan. Kakek buat yang tunduk punya nih. Kakek, kakek. Ya, buat tanggap tunduknya. Semua tanggap kurang punya.
Mana ya? Mana ya? Kita sini sama siapa? Gabriel. Oke, yang lainnya coba dia, yang lainnya dia, perhatikan ya, perhatikan temanmu di depan, ya, dicek juga apakah benar. Oke, silakan, Jaya. A sama B-nya bertanda sama. Jadi titik puncaknya berada di kiri. Terus D-nya lebih kecil dari 0 karena memotong Y negatif. Oke, Ini memotong dua titik di simbol X, jadi D-nya lebih besar dari 0. oke, betul itu? Betul ya? Betul, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Siap kita, ayo siap kita. Ayo. Ibu gigi deh. Ibu gigi ini dua. Iya. Apa lagi? Jangan malu-malu, ayo. Siapa lagi ya? Kakak dari DC. Sudah tahu masalahnya itu berarti kan sudah bisa ya. Siapa sudah bisa? Siapa yang tahu? Naik. Ayo. Ayo. Nah, ayo. Naik dengan yakin, harus yakin. Nah. Ayo. Sabar dulu deh, rapikan dulu. Lihatkan, naik satu pegang gambar, satu pegang gambar. Ada depan lah naik. Ada depan. Sini ya. Ini kita bisa lihat kalau A lebih besar dari 0, juga lebih besar dari 0. Dan jika A dan B tanda sama, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Seperti ini. Dan kalau Y lebih besar dari 0, sumbunya akan memotong sumbu bagian Y. Dan juga ini D-nya jauh lebih besar dari 0. Maka kalau D-nya jauh lebih besar dari 0, sumbunya akan memotong dua titik di bagian X. Sudah? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Siapa lagi yang berani maju? Siapa lagi? Ayolah. Rizky. Andrew. Ayo. Udah siap? Udah siap? Ayolah. Ayo serius. Jangan malu. Siapa yang berani lagi ya? Sudah tiga sudah? Tunggu sampai kapan lagi? Kenapa takut? Sudah dapat nilai mau? Sudah dapat nilai mau? Tidak, maksudnya biasanya kalau dia bertanda sama, kan kita lihat di sini dia sumbu apa titik puncaknya berada di sebelah kiri, di sebelah kiri semuanya A dan B tanda sama. Jadi kalau aneh
dengan 0 itu kan berarti dia nah, titik puncaknya itu berada persis di sumbu Y. Seperti ini, ya dia titik puncaknya berada di sumbu Y. Entah positif bisa, negatif juga bisa. Nanti dia berada di sumbu Y. Bisa maju sendiri? Bisa dong. Ayo, ayo, Wahyu. Ayo yang di belakang. Bikin apa di belakang? Ayo coba Reki. Diana, Reki maju. Itu cuma ini dah bangsa. Simon dan Junior. Ya, oke. Yang lainnya diam dulu. Dengarkan di depan. Ya. Oke, silakan. A lebih kecil dari A dengan B bertanda sama karena titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ulangi yang besar suaranya sampai dengar. A dengan B bertanda sama karena titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Terus, perlihatkan gambarnya coba. Gambarnya bagaimana? Gambarnya. Hah? Terus? C lebih kecil dari 0 karena memotong sumbu Y negatif. D lebih kecil karena tidak memotong sumbu X. Oke, betul ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Indira. Oke, siapa lagi? Ayo. Ayo sudah. Dia tahu banyak kata-kata. Oke, silakan Gonza dan Sabriana. Tanya besar, jadi kamu dengar. Coba yang lainnya perhatikan dulu. A dan B bertanda beda, jadi titik puncak berada di kanan. C sama dengan 0 karena melalui titik 0,0. D lebih besar dari 0 karena memotong 2 titik di sumbu X. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi seperti itu saja. Tidak usah yang terlalu lebar. Ayo, siapa lagi yang mau? Oke, siapa lagi? Natania sama Vena, bisa?
gambarnya. Nah, ya gitu. A dan B bertanda beda jadi puncak berada di depan Allah. D lebih besar dari 0 karena memotong sumbunya positif. D kurang dari 0 karena kurva tidak memotong sumbu X. Oke. Oke, betul. Siapa lagi yang belum? Yang belum nanti bisa tambah soal satu lagi. Mau? Ayo sudah, cepat. Selamat. Chelsea. Oke, tepuk tangan buat Messi dan saya. Kasih lihat gambarnya dan ya, seperti itu. A lebih besar dari 0 karena kurva terbuka ke atas. B sama dengan 0 karena titik puncak ini berada di sini. C lebih kecil dari 0 karena kurva memotong sumbu Y negatif. D lebih besar dari 0 karena kurva memotong sumbu X di 2 titik. Oke, betul sekali. Terima kasih, Reki. Ya. Masih ada lagi yang belum? 1, 2, 3, 4. 4 pasang yang belum. Ayo. Oke, tangan buat Natalina dan Rena. Ya, perlihatkan gambar dan ya. Oke. Nah, Jika A dan B bertanda beda, maka puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. C lebih kecil dari 0 karena memotong sumbu negatif Y. D sama dengan 0 karena memotong sumbu X. oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Natalina dan Rena. Oke, lanjut. Yang kita dan Mutiara. A dan B bertanda sama, maka puncak berada di sebelah kiri. C sama dengan 0 karena kurva melalui titik 0,0. D lebih besar daripada 0 karena kurva memotong sumbu X di 2 titik. Oke, terima kasih Teatrika. Tadi kita tidak ada pasangan tuh, yang tidak ada pasangan sebentar. Nah, baik. Ayo, semangat. Ayo, yang tua yang tidak berdepan boleh ya sendiri. Ayo. Pasti bisa. Ya, oke. Dah. Tepuk tangan dulu buat Audi. Karena dia tidak punya A lebih kecil dari 0 karena kurva terbuka ke bawah. B sama dengan karena titik puncak pada Y. C lebih besar dari 0 karena kurva memotong sumbu Y positif. D lebih besar dari 0 karena kurva memotong sumbu X di 2 titik. Oke, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, Bayu bisa? Nggak bisa dong. Ayo, kau. Bisa dong, bisa. Bisa dong. Perhatikan, kasih lihat. A lebih kecil dari 0 karena kurva terbuka ke bawah. B lebih kecil dari 0 karena puncak berada di samping kiri. C lebih besar dari 0 karena kurva memotong sumbu positif. D lebih besar dari 0 karena sumbu X memotong di 2 titik. Oke, tangan buat Wati. Ada lagi? Masih ada? Siapa lagi? Cepat.
Ya, perlihatkan gambarnya ke depan, ya. Oke. Perlihatkan gambarnya baik-baik, Pak. Ya. Ya. Oke. Jika A dan B bertanda beda, maka titik puncak berada di selera kanan sumbu Y. Salah? Apa tadi? Apa bilang? Jika A dan B bertanda beda, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Itu apakah dia berada di sebelah kanan? Dia berada persis di sumbu Y, gitu. Titik puncak berada di sumbu Y. Terus? Y sama dengan 0. Kurva melalui titik 0,0. Oke. D sama dengan 0. Kurva menyinggung sumbu X, memotong sumbu X di satu titik. Oke, seperti itu ya. Itu nanti diperbaiki ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Semuanya harus maju. Oke, tepuk tangan dulu buat Fahri. Masih diuntung masa menyuruh begitu sama. Oh di sini tuh. Ayo. Jika A lebih kecil maka kurva terbuka ke bawah. Jika B sama dengan 0 maka karena titik puncaknya berada di sumbu Y. Jika C sama dengan 0 maka kurva melalui titik 0. Jika D sama dengan 0 maka kurva menyinggung sumbu X. Oke, benar. Oke, berarti cuma Jika A dan B bertanda beda, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Jika C lebih besar dari 0, maka kurva memotong secara titik dan jika D sama dengan 0, maka kurva menyinggung sumbu X. Oke, betul. Mari kita sini, Alisa. Mari Alisa sini. Kita semuanya maju. Masuk kali maju. Meskipun sendiri. Mari sini. Tadi kita kerja. Yuk.
karena kurva memotong di sudutnya negatif. Kemudian D kurang dari 0 itu karena dia memotong di 2 titik. Kurang sebentar. Tidak memotong sudut X. Bisa ya? Oke. Oke, semangat Alisa. Berarti kan depan bisa? Kelihatan ke depan? Ya, sini bisa? Kurang dari 0 karena kurva terbuka ke bawah. Lebih dari 0 karena kurva ke kanan. Saya kurang dari 0 karena kurva memotong sudutnya negatif. Saya kurang dari 0 karena kurva tidak memotong sudut X. Oke, betul. Oke, terima kasih Alisa atas semuanya terakhir ya. Oke. Oke, jadi semuanya sudah tampil dan mempresentasikan ya. Ucapan terima kasih. Dan Ibu harap kalian semuanya sudah bisa ya? Ya, Bu. Bisa ya? Ada lagi yang belum bisa? Masih ragu-ragu, kayaknya Fahri nih. Coba. Fahri dari tadi ketawa-ketawa terus. Nah, coba Fahri sendiri deh. Coba akhir saya kalian berbicara. Ayo. Ayo sini. Kenapa gitu? Nah. Tapi bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa. Siapa lagi yang belum bisa? Masih ada yang bisa? Angkat tangan. Atau masih ada lagi yang mau dijelaskan? Dijelaskan. Apakah A-nya, apakah B-nya yang kurang jelas, apakah C-nya yang kurang jelas, apakah D-nya? Bagaimana? Bisa? Bisa ya? Gak usah bisa? Gak bisa? Bisa ya? Kalau saya kasih satu kartu langsung bisa ditebak begitu? Bisa? Langsung bisa ditebak? Masih cari-cari dulu. Masih cari-cari? Bisa? Oke, coba kartunya dikumpulkan kembali. Oh, mau pulang. Kalau siapa yang sudah coret-coret ini? Hah? Siapa yang sudah coret-coret? Saya. Lina. Oke, sekarang saya tunjuk satu ya. Saya tunjuk satu, tentukan kembali. Saya kasih gambar, nanti kalian tentukan. Assalamualaikum Ibu Suci. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih. Saya minta waktunya lagi nih karena kemarin Ibu sudah buat pembelajaran di kelas dan saya amati atau saya observasi. Sekarang ini saya akan mewawancara Ibu, ingin bertanya-tanya pasca observasi di kelas ya. Yang saya mungkin menggali dari Ibu selama pembelajaran di kelas itu, Ibu refleksikan diri Ibu apa yang sudah
dilakukan oleh ibu, baik kekurangan atau kelebihan, mungkin ditinjau dari RPP atau dari segi-segi yang lainnya. Boleh mungkin ibu bisa menjelaskan ke saya? Ya baik, terima kasih. Jadi pada saat observasi kemarin, tentunya banyak kekurangan ya. Dari segi waktu, menurut saya juga mungkin manajemen waktu saya juga kurang. Jadi anak-anak menghabiskan waktu banyak untuk melakukan kegiatan inti, sementara saya lupa untuk memberikan rangkuman di akhir. Apa ya buat Iya. rangkuman? Ya. Kira-kira yang ibu ingin perbaiki atau ada rencana tindak lanjut, baik itu mungkin metode yang ibu lakukan di kelas ataupun tadi kekurangan itu apa yang kira-kira ibu mau perbaiki atau buat rencana tindak lanjut ke depan? Ya tentunya kalau dari segi waktu berarti saya belajar untuk membagi waktu dari mulai pendahuluan kegiatan inti dan penutup itu waktunya harus pas. Kemudian mungkin model pembelajarannya sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan keaktifan siswa, hanya saja mungkin nanti saya akan coba menggunakan metode-metode lain atau model pembelajaran yang lain. Ya baik Bu, ini mungkin saya bisa memberikan saran, masukan ya. Sudah bagus tadi secara garis besar yang saya perhatikan, saya observasi di kelas. Ini ada beberapa yang mungkin jadi catatan. Ada yang namanya kita berikan jeda kepada anak-anak untuk bisa mereka namanya pembelajaran sosial emosi. Itu kita mungkin anak-anak bisa disuruh berdiri, kemudian suruh misalnya pejamkan mata, kemudian menarik napas, di relaksasi kira-kira begitu ya. Itu juga mungkin nanti ke depan ibu bisa masukkan itu sebagai pembelajaran di kelas untuk anak-anak ini supaya tidak bosan dan bisa menambah konsentrasi mereka di kelas. Itu saja Bu, terima kasih waktunya sudah bisa saya wawancarai atau tanya-tanya pasca observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.